Selamat pagi. Selamat pagi adik. Pertama-tama kita perkenalkan terlebih dahulu ya adik. Oke, di sini kakak ingin memperkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Ruth Angelika Sitorus, kakak dari Universitas Negeri Medan atau bisa dikenal dengan Unimed. Nah, kakak dari jurusan bimbingan dan konseling dan kakak semester 3 tahun 2020. Nah, baik selanjutnya di sini kakak persilakan adik untuk memperkenalkan diri. Kakak persilakan adik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Nama saya Sri Intani Rizky Siregar. Alamat saya Dusun 1 Desa Pasar 10, Kak. Oke. Jadi sini kakak ingin mengajak Intan mempraktekkan desinfeksi. Nah, jadi sebelum itu, sebelum memasuki praktek ini, kakak ingin menanyakan kepada adik Intan, apakah adik Intan ada ketakutan atau trauma pada suatu benda? Ada, Kak. Intan takut sama bulat-bulatan gitu, Kak, yang tersusun. Biasanya sih dibilang tripofobia, Kak. Kenapa adik Intan bisa takut pada tripofobia itu? Boleh adik Intan jelaskan? Nah, jadi, Kak, kronologinya itu karena dulu pas saya masih kecil gitu kan, Kak, suka takut nengok kayak dinding keropos gitu, Kak. Pipa, apalagi pipa yang tersusun gitu. Sebenarnya dulu nggak tahu namanya kalau itu saya fobia. Jadi itu pun saya nggak ngerti kenapa bisa takut gitu. Nah, pas nengok-nengok di internet kan, Kak, kayak di TikTok sekarang kan namanya apa ilmu-ilmu udah menyebar luas dari media digital media ini kan. Tengoklah, apalagi tripofobia yang benar-benar itu kayak tangannya bolong-bolong gitu. Itu kan sebenarnya takut kali jadinya. Nah, dari situlah Intan makin takut nih, makin mencemaskan tripofobia Intan ini. Gitu, Kak. Oke adik, jadi dari penjelasan adik tadi, seperti kakak bilang dari awal, tadi kita akan melakukan teknik desinfeksi. Nah, jadi sebelum kita memasuki prakteknya, kakak akan menjelaskan apa itu desinfeksi. Nah, jadi desinfeksi itu merupakan suatu metode untuk mengurangi respon emosional terhadap rangsangan yang mengancam atau tidak menyenangkan dengan memperkenalkan kegiatan latihan yang berlawanan dengan respon ancaman tersebut. Nah, proses ini kadang-kadang dikenal dengan counter conditioning. Nah, selanjutnya desinteksi itu juga merupakan perpaduan teknik, yaitu memikirkan sesuatu, membayangkan diri atau relaksasi, dan membayangkan sesuatu. Nah, melalui teknik ini, konselor berusaha untuk memberikan suntikan terhadap rasa takut atau trauma yang dihadapi oleh klien. Nah, jadi kita ini akan memasuki prakteknya adik. Jadi sebelum itu adik atur posisi adik dengan duduk 45 derajat ya adik. Nah, keadaan adik jangan tegang ya, harus tenang. Baik, kakak mulai ya. Dengan pelan, pejamkan mata adik, lalu katupkan kedua bibir adik, tarik nafas yang banyak lewat hidung, tarik, tahan, lepaskan lewat mulut secara pelan-pelan. Oke, kita ulangi 3 kali ya. Tarik nafas lagi adik. Tahan. Lepaskan. Pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Lepaskan. Pelan-pelan. Sekali lagi. Tarik. Tahan. Lepaskan secara perlahan-lahan. Oke adik. Oke, boleh dibuka matanya. Jadi setelah rileksi tadi, kita akan menyusunkan daftar kejadian atau hierarki kejadian. Nah, misalnya itu mulai dari kejadian yang tidak ditakuti, mulai dari 0 sampai kejadian yang sering ditakuti itu nomor 9. Nah, jadi kita susun bersama-sama ya, Dik. Jadi misalnya kayak benda-benda yang tersusun segala macam seperti
benda-benda yang bulat-bulat tersusun seperti gitu ya, Dek. Nah, kita mulai dari sekarang ya. Yang pertama itu apa, Dek? Yang ditakuti? Yang paling ditakuti, Kak? Atau yang biasa-biasa aja Mulai dulu? dari yang biasa dulu. Dari nol kita mulai. Dalam rangkap nomor dari berapa ke berapa, Kak? Dari 0 ke 10? Iya. Jadi, Kak, mungkin yang paling rendah itu, Kak, Polkadot lah. Karena memang kemarin tengok juga di media itu, Polkadot ini kan termasuk tripofobia juga. Namun untuk Intan sendiri memang Polkadot ini masih biasa aja. Sama Intan nggak ada lah, nggak takut gitu. Oke, selanjutnya di Intan. Selanjutnya, Kak, dinding keropos. Itu mungkin dari 0 ke 10 itu ketakutan Intan itu berada di nomor 3 lah gitu, Kak. Dinding keropos. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pipa susun. Oke, pipa susun yang keberapa itu ketakutannya? Ada di level 5, Kak. Oke, level 5. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya, Kak, sarang lebah. Sarang lebah di level Itu berapa, Kak? udah di level 8 sih, Kak. Udah. Mulai takut. Dan yang terakhir? Tripofobia, Kak. Yang tangan-tangan itu lah. Oke, di sini kakak akan ulang ya yang Adik bilang tadi. Yang pertama itu ada polkadot, levelnya dari 0 ya. Yang kedua itu ada dinding keropos, di mana levelnya ada ketiga. Pipa susun ke level 5, sarang lebah yang ke-8, dan yang terakhir tripofobia itu ke-10 ya Adik. Oke, jadi kita akan mulai praktek desinfeksi itu. Silakan Adik duduk bersandar 45 derajat seperti yang tadi Adik. Nah, posisi tubuh itu yang enak, jangan yang tegang. Kakak harap Adik mengikuti apa saja yang kakak katakan. Nah, sekarang dengan pelan pejamkan mata Adik. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Habis itu periksalah seluruh bagian tubuh Adik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, temukan adakah bagian dari tubuh Adik yang terasa tegang atau maka rilekskanlah. Bagaimana Adik? Sudah apa belum? Oke. Jadi, bayangkan dan pikirkan bahwa kondisi Adik sekarang dalam keadaan tenang ya, enak dan menyenangkan. Nanti kakak akan mengucapkan kata-kata tertentu kepada Adik. Jika Adik merasa tegang, maka kepal dengan kuat jari kedua tangan Adik. Tetapi jika Adik merasa aman, anjungkan tangan kanan Adik ke atas. Nah, sekarang kembali perhatikan seluruh bagian tubuh Adik. Jika ada yang tegang, maka rilekskan lagi. Adik dalam keadaan tenang, jangan takut. Takut ya. Selanjutnya, kakak akan mengatakan sesuatu. Adik tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, baik, tenang. Tidak takut, tetap tenang. Tidak takut. Sekarang tarik nafas lagi. Tahan. Lepaskan. Dinding keropos. Baik, tetap tenang, tidak takut, tetap nafas, tahan, lepaskan. Baik, selanjutnya tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tarik nafas lagi, tahan, lepaskan, sarang lebah, tetap tenang, tidak takut,
Tetap tenang, tidak takut. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tripobia. Nah, jadi adik boleh membuka mata. Oke, adik boleh bisa membuka mata. Jadi setelah kita mempraktikkan hierarki kejadian tadi, bagaimana perasaan adik? Jadi Kak, setelah kita melaksanakan ini mungkin sedikit sajalah membantu gitu Kak, tapi nggak banyak kali gitu terbantu karena kan mungkin karena mungkin saya harus sering-sering lah melakukan ini gitu Kak. Karena kan nggak mungkin sekali pertemuan langsung bisa turun drastis gitu kecemasannya kan Kak. Gitu sih Kak. Iya, adik. Yang telah kita susun tadi, bagian mana yang adik ingin ulang atau kita ulang? Gimana Kak? Nggak dengar Kak? Jadi kan di antara hierarki kejadian telah kita susun tadi, bagian mana yang adik ingin ulang atau masih ada yang adik takuti? Ya Kak, adik bisa adik masih takut di kita susun di mana? Mungkin Kak untuk diulang nggak ada, semuanya terjalankan dengan baik Kak, terminimalisir. Tapi mungkin masih sedikit. Jadi mungkin saya nanti bakal sering sih ngelakuin yang kayak kakak bilang tadi. Oke adik. Baik adik, kita akan lakukan sekali lagi. Nanti adik bisa ulangi lagi di rumah ya. Biar supaya tidak takut lagi. Nah, jadi itulah tadi dinamakan praktik desintegrasi adik. Jadi kakak ingin tanya kepada adik, apakah adik setelah kita menjalani ini bagaimana, sudah jauh lagi lebih baik lagi atau sudah? Maaf Kak, suara kakak putus-putus. Maaf ya adik, jadi kakak ingin bertanya sekali lagi. Setelah kita mempraktekkan diskusi ini, jadi kakak ingin bertanya kepada adik bagaimana perasaan adik kegiatan ini, apakah sudah jauh lebih baik lagi atau biasa saja? Baik Kak, terima kasih. Jadi sebelumnya Kak, suara saya terdengar bagus, soalnya jaringan saya kurang baik. Bisa adik berdengar bagus. Jadi Kak, perasaan saya setelah kita melaksanakan ini tentunya senanglah karena bisa berjumpa dengan Kakak Ruth dan juga bisa membantu saya dalam mengetahui gimana cara meminimalisir rasa cemas ini. Rasa ketakutan pada suatu benda. Gitu sih, Kak. Oke, baiklah. Kakak pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih jadi dan kakak mengucapkan waktu bersama kakak ucapkan terima kasih. Selamat pagi adik. Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi, Kak.